Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia Ibu Bapak Guru hebat. Pada kesempatan ini saya Toumriyah CKP Angkatan 10 dari Kabupaten Cilacap akan menyampaikan koneksi antar materi Modul 2.1 Pembelajaran berdiferensiasi. Apa itu pembelajaran berdiferensiasi? Pembelajaran berdiferensiasi merupakan proses yang komprehensif dan fleksibel yang mencakup perencanaan, persiapan, dan penyampaian pengajaran untuk mengakomodasi keberagaman kebutuhan belajar murid di dalam kelas. Pembelajaran berdiferensiasi adalah serangkaian keputusan masuk akal yang dibuat oleh guru yang berorientasi kepada kebutuhan murid. Ingatlah bahwa setiap anak itu unik, mereka mempunyai kelebihan dan kekurangan masing-masing. Begitu juga dengan minat, kebiasaan, gaya belajar, pola pikir, maupun kemampuan literasinya juga berbeda-beda. Sehingga diperlukan upaya bagi guru untuk memenuhi kebutuhan murid yang berbeda-beda tadi agar murid merasa nyaman dan tujuan pembelajaran dapat tercapai. Bagaimana menerapkan pembelajaran berdiferensiasi? Untuk menerapkan pembelajaran berdiferensiasi, yang perlu dilakukan oleh seorang guru adalah yang pertama, tujuan pembelajaran harus didefinisikan dengan jelas. Kemudian, merespon setiap kebutuhan belajar murid. Dan menciptakan lingkungan belajar yang mengundang murid untuk belajar. Selanjutnya, manajemen kelas yang efektif dan selalu melakukan penilaian secara berkelanjutan. Berkaitan dengan kebutuhan belajar murid, guru perlu memahami 3 aspek berikut ini. Yang pertama, kesiapan belajar murid, readiness. Ini berkaitan dengan di mana murid berada dalam hal pemahaman atau keterampilan. Yang kedua, minat belajar murid atau interest. Salah satu motivator internal murid untuk terlibat aktif dalam proses pembelajaran seperti halnya hobi dan kegemaran. Dan yang ketiga, profil belajar murid, learning profiles. Ini terkait dengan latar belakang budaya, lingkungan belajar, dan kecerdasan majemuk. Dalam mendiferensiasi pembelajaran berdasarkan tingkat kesiapan belajar murid, mengharuskan seorang guru untuk menilai pengetahuan awal dan menentukan apa yang telah murid ketahui dan di mana murid berada. Dalam upaya memenuhi kebutuhan belajar murid, guru juga harus memperhatikan minat murid dengan cara cocokkan, koneksikan, jembatani, dan motivasi. Dalam melihat minat murid yang berbeda-beda, di mana murid bisa saja terus berkembang, maka guru harus melihat area kegemaran anak itu di mana. Kemudian dilihat moda ekspresi apa yang tepat untuk setiap minat murid tersebut. Selain 2 hal tadi, yang ketiga, guru juga harus memperhatikan profil belajar murid, di mana profil belajar murid itu dipengaruhi oleh lingkungan belajar, latar belakang budaya, dan kecerdasan majemuk. Untuk mengidentifikasi kebutuhan murid, beberapa hal yang bisa dilakukan guru diantaranya menggunakan berbagai asesmen awal dan asesmen formatif, berbicara dengan guru murid sebelumnya, mengidentifikasi pengetahuan awal, membaca rapot murid dari kelas mereka sebelumnya, atau mereview dan melakukan refleksi terhadap praktik pengajarkan, serta bisa mengamati perilaku murid-murid. Ada beberapa strategi untuk mendiferensiasi pembelajaran, diantaranya diferensiasi konten, diferensiasi proses, dan diferensiasi produk. Diferensiasi konten berkaitan dengan apa yang guru ajarkan, seperti materi, konsep, atau keterampilan yang dipelajari berdasarkan kurikulum. Diferensiasi proses merupakan kegiatan yang memungkinkan murid untuk berlatih memahami atau memaknai konten dengan membedakan proses yang harus dijalani. Diferensiasi produk merupakan bukti yang menunjukkan hasil belajar murid dengan cara membedakan produk hasil latihan penerapan dan pengembangan tentang apa yang telah dipelajari. Keterkaitan
Modul 2.1 pembelajaran berdiferensiasi dengan modul-modul yang lain seperti modul 1.1, modul 1.2, modul 1.3, dan modul 1.4. Keterkaitan antara modul 1.1 dengan modul 2.1 yaitu untuk dapat melakukan pembelajaran berdiferensiasi, guru harus berusaha memenuhi kebutuhan belajar murid. Ini sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman, sesuai filosofi Ki Hajar Dewantoro. Dalam modul 1.1 dan modul 2.1 ada keterkaitan, di mana untuk dapat melakukan pembelajaran berdiferensiasi, guru harus berpihak pada murid. Reflektif, mandiri, kolaboratif, dan inovatif dalam menciptakan pembelajaran berdiferensiasi agar memenuhi kebutuhan belajar murid. Dengan demikian, seorang guru penggerak dapat mewujudkan kepemimpinan murid dengan menuntun murid merdeka belajar sesuai dengan nilai dan peran guru penggerak. Dari modul 1.3 dengan modul 2.1 bisa diambil pembelajaran berdiferensiasi menjadi salah satu strategi untuk mewujudkan visi guru penggerak, yaitu berpihak pada murid. Keterkaitan modul 1.4 dengan modul 2.1 dalam pelaksanaan pembelajaran berdiferensiasi antara guru dan murid harus ada kesepakatan kelas terlebih dahulu agar pembelajaran dapat berjalan dengan baik sesuai dengan nilai-nilai budaya positif. Demikian pemaparan koneksi antar materi modul 2.1.